Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini kita akan membacakan surat An-Nisa ayat 32 sampai ayat 33. Masih pada juz yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Walladzina qadat aymanukum fa'atuhum nasibahum Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Ayat 32. Dan janganlah kamu mengangan-angan apa yang telah dikurniakan Allah kepada sebagian kamu, terlebih dari yang sebagian. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan-perempuan pun akan ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonkanlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Tahu. 33. Dan untuk tiap-tiap orang telah kami adakan ahli-ahli bagi apa yang ditinggalkan, yaitu ibu bapak dan keluarga-keluarga yang paling karib, dan orang-orang yang telah diikat oleh tangan kamu. Lantaran itu berikanlah kepada mereka bagian mereka. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah menyaksikan. Berkata Al-Baihaqi, tadi telah dilarang Allah membunuh satu jiwa. Kemudian itu dilarangnya pula memakan harta dengan menempuh jalan yang salah. Keduanya itu adalah kejahatan dengan perbuatan. Sekarang Allah melanjutkan larangannya pula, jangan berangan-angan. Berangan-angan adalah kesalahan hati. Dan janganlah kamu mengangan-angan apa yang telah dikurniakan Allah kepada sebagian kamu, berlebih dari yang sebagian. Pangkal ayat 32. Di dalam ayat bertemu kata la tatamannau dari pokok kata tamanni, yaitu mengangan-angan atau berkhayal memikirkan kelebihan orang lain, kekayaan orang, ketinggian yang dicapainya. Angan-angan adalah memikirkan hal yang diri sendiri sukar mencapainya. Maka akibat dari angan-angan yang demikian ialah timbulnya dengki dan iri hati kepada orang yang mendapat kelebihan itu. Itulah sebabnya Ibnu Abbas di dalam tafsirnya langsung saja memberi arti tamanni atau angan-angan dengan hasad, tegasnya dengki. Berkata Ibnu Abbas seketika menafsirkan ayat ini, janganlah kamu berkata, wahai kiranya aku akan diberi pula harta banyak, nikmat banyak, dan istri cantik seperti sepulan itu. Ibnu Asir berkata, berangan-angan ialah keinginan hendak mendapat apa yang diingini sebagai satu keluhan jiwa. Di dalam ayat ini ditegaskan
bahwa yang menimbulkan angan-angan yang tidak-tidak itu ialah lantaran melihat kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Sebab memang setengah kamu ada beberapa kelebihan dari yang setengah. Apabila seseorang telah silau karena melihat kelebihan yang ada pada orang lain, dia akan ditimpa oleh suatu penyakit dalam jiwanya sendiri. Di antaranya ialah penyakit hasad, benci, umpat, mengomel baik kepada orang yang diberi Allah kelebihan itu maupun kepada Allah. Lantaran dia telah menghabiskan waktu dalam berangan bertamani, dia pun lalai menyelidiki dalam dirinya sendiri yang tentu ada pula kelebihan pada dirinya kalau dia pandai memupuknya. Berangan-angan menyebabkan jiwa dia lebih banyak berkhayal daripada bekerja, lebih banyak mengeluh melihat kelebihan orang lain sehingga dirinya sendiri jadi rendah. Padahal kalau dicarinya, niscaya dia akan bertemu dalam dirinya itu suatu kelebihan yang diberikan pula oleh Allah. Manusia tak ubahnya dengan batu permata mahal yang disimpan Allah, terpendam dalam bumi, baru akan nyata cahayanya jika telah digosok dengan baik. Sambungan ayat menegaskan lagi, bagi laki-laki akan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya, kepada semua orang laki-laki telah disediakan Allah pembagian, dan pembagian itu akan didapatnya menurut usahanya. Perempuan-perempuan pun demikian pula. Untuk masing-masing perempuan telah disediakan Allah pembagian yang akan didapatnya pembagian itu asal diusahakannya. Tetapi kalau tidak diusahakan, pembagian itu tidak akan diberikan. Dengan hanya berangan-angan, pembagian akan tetap jauh. Pembagian yang akan didapat lantaran diusahakan itu ialah dalam rangka tugas diri dan pembagian kerja yang telah ditentukan oleh Allah. Perempuan disuruh berusaha sebagaimana laki-laki disuruh berusaha masing-masing dalam bidangnya. Kita misalkan seorang laki-laki jaya dalam usahanya karena bekerja keras di luar rumah, maka kejayaan itu akan sempurna jika perempuan atau istri yang ada dalam rumah tangga yang telah mereka bangunkan berdua tahu pula akan kewajibannya sebagai istri. Suami bertanggung jawab keluar, istri bertanggung jawab di garis belakang. Pekerjaan laki-laki yang kasar-kasar dan berat-berat, sedang pekerjaan perempuan halus dan rumit. Pekerjaan kasar laki-laki itu tidak akan dapat dilaksanakan oleh perempuan, dan pekerjaan halus perempuan tidak akan dapat dilaksanakan oleh laki-laki. Imbangan yang berat kasar dengan yang ringan halus, itulah keharmonisan rumah tangga. Tak usah si perempuan mengeluh dan berangan-angan supaya dia jadi laki-laki, supaya terlepas dari kewajiban mengandung anak, menyusukan dan mengasuh. Seorang laki-laki pun tidak akan usah mengeluh karena beratnya tugasnya, lalu ingin sebagai perempuan. Kalau ditilik dengan seksama, kebanyakan perempuanlah yang kerap kali mengeluh dan merasakan bahwa kewajibannya yang terbesar dan haknya kurang. Lalu dia hendak berlari mengejar ke tengah jalan raya, hendak hidup sebagai laki-laki. Apabila angan-angannya itu diperturutkan, kacaulah susunan dunia ini. Ini adalah gelombang angan-angan yang menyerang perempuan dan laki-laki. Di samping perempuan berangan-angan karena melihat kelebihan laki-laki, ada lagi orang laki-laki sendiri tenggelam dalam angan-angan karena melihat kelebihan perempuan. Misalnya seorang petani yang payah bertanam padi di desa berangan-angan dan iri hati melihat orang kota tidak payah bertani, hanya menerima beras yang telah ditumbuk saja. Karena angan-angan orang petani yang demikian, niscaya timbullah urbanisasi. Orang kampung hendak ke kota semuanya, akhirnya kampung-kampung dan desa jadi lengang. Akhirnya semua lapar karena tidak ada pertanian lagi. Melihat orang mendapat kekayaan besar atau pangkat yang tinggi, janganlah orang yang tidak mendapat kekayaan atau pangkat itu berangan-angan. Sebab angan-angan akan menimbulkan iri hati. Iri hati akan mengganggu jiwa. Jika jiwa telah terganggu, usaha pun akan terbengkalai. Kalau usaha telah terbengkalai, bagian yang telah disediakan Allah dalam diri sendiri karena diusahakan tidaklah akan didapat. Yang penting ialah supaya semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berusaha dan yakin bahwa asal dia berusaha, dia mesti mendapat bagian sekedar usahanya, bagian yang pantas diterimanya. Kita harus tahu bahwasanya kaya atau miskin, berpangkat tinggi atau menjadi raja jelata dalam barisan orang banyak, semuanya itu hanyalah pembagian pekerjaan yang telah ditentukan Allah. Dan semua pun ada hakikat, akibat dan risiko. Semua pun ada tanggung jawabnya dan tidak lepas dari kesukaran-kesukarannya. Hal ihwal yang kelihatan megah dari luar sehingga menimbulkan iri hati orang yang melihat. Kalau orang yang melihat dari jauh itu mengalami pula, dia akan tahu betapa pahit getir yang diderita lantaran kedudukan. Sebab itu datanglah tuntunan hidup dari Allah pada ayat ini, bahwasanya Allah akan memberikan pembagian untuk masing-masing manusia, baik dia laki-laki maupun perempuan, asal berusaha. Usaha bukanlah bermenung, bukan berangan-angan, dan bukan iri hati. Termasuk juga dalam hal ini mengangan-angan orang yang tidak-tidak, yang tak mungkin. Misalnya, awak buruk ingin jadi rancak atau cantik, atau awak tidak cukup berpengetahuan, lalu berangan-angan hendak jadi profesor. Padahal manusia tidaklah bisa mengubah bentuk mukanya, tetapi kalau dia mau, dia pun sanggup mempercantik budinya. Lantaran itu ayat ini menuntun agar manusia menghadapkan tujuannya pada apa yang dapat diusahakan yang sepadan dengan bakat persediaan dirinya, dan jangan menerawang langit dengan angan-angan yang tidak-tidak. Beberapa nama orang-orang besar dalam Islam tercantum dalam sejarah, baik dalam ilmu fikih atau ilmu tasawuf atau filsafat.
Mereka tidak malu-malu mencantumkan nama usahanya atau dari keturunan apa. Kita dapati nama An-Najjar, tukang batu, Al-Kassab, tukang jual kayu untuk perumahan, Ad-Dabbagh, tukang samak kulit, Al-Haddad, tukang besi, Al-Khayyat, tukang jahit, Ad-Daqqaq, tukang tepung, dan lain-lain. Ingatlah nama Umar Khayyam, Umar Al-Khayyam, artinya tukang membuat tenda atau kemah. Ingatlah nama Imam Ghazali yang setengah hari membacanya Al-Ghazali, artinya tukang tenun kain atau keturunan tukang tenun kain. Nama-nama itu bersuara dalam kitab-kitab agama sebagai orang yang patut diikut, tidak dalam fikih atau tasawuf atau filsafat. Ini adalah pengaruh ayat yang tengah kita tafsirkan ini, yaitu bahwa mereka tidak termenung berangan-angan melainkan menerima dengan ridho apakah kasab atau usaha yang telah terjawab dalam kehidupan mereka. Lalu dalam lanjutan ayat, dan mohonkanlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Artinya mohonkanlah kekuatan dan pertolongan Allah sehingga kasab atau usaha itu berhasil dan jaya, sehingga tidak ada waktu lagi buat berangan-angan. Sebab seorang tukang kayu atau tukang jahit, Al-Kassab dan Al-Khayyat, yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur, lebih mulia daripada seorang berpangkat tinggi dan menegakkan pangkatnya dengan kezaliman, atau seorang kaya yang mendapat kekayaannya dengan memeras keringat dan air mata si miskin. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang diperintah berusaha atau kasab bukanlah laki-laki saja. Perempuan harus berusaha dan dia akan mendapatkan bagian dari usahanya. Tetapi hendaklah diingat di lapangan mana perempuan hendaknya berusaha itu. Jangan sampai sebagaimana bangsa barat di zaman industrialisasi sekarang ini. Pekerjaan laki-laki direbut oleh perempuan sampai menjadi kapten kapal, sampai jadi supir truk. Kaum kapitalis memberikan upah yang murah bagi perempuan dan kaum laki-laki mulai mengenal pengangguran. Di akhir ayat berfirmanlah Allah, sesungguhnya Allah tiap-tiap sesuatu adalah Maha Tahu. Ujung ayat 32. Disebut di sini salah satu dari nama Allah, yaitu Dialah yang memancarkan sinar ilmunya dengan jalan ilham kepada manusia, sehingga di dalam manusia berusaha diajarkanlah kepadanya hal-hal yang tadinya belum diketahuinya. Tengok surah Al-Alaq ayat 5. Maka pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu hal tidaklah akan diberikan Allah kalau tidak berusaha dan hanya berangan-angan. Pengetahuan sebagai teori bertambah karena praktik. Ayat ini dapatlah kiranya menyadarkan kita tentang nasib kita pemilu agama Islam beratus tahun lamanya. Segala kemegahan, kekuasaan, kekayaan, dan ketinggian telah dicapai oleh bangsa barat, sampai kita dijajahnya karena kita di pihak yang bodoh. Sedang kita hanya berangan-angan dan iri hati, sampai ada pepatah sebelum perang. Belanda mati karena pangkat, Cina mati karena kekayaan, Keling mati karena makanan, Melayu mati dalam angan-angan. Kita bertambah mundur lagi karena hasad dan iri hati. Kalau ada kawan yang kelihatan maju, yang lain membenci dan memfitnah, tiap-tiapnya akan ditumbuh dipancung pucuknya oleh temannya sendiri. Pada suatu hari dalam tahun 1955, berbuallah pernafsu ini dengan almarhum Tengku Besar Burhanuddin, ayah saudara dari yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdul Rahman, yang kemudian menjadi yang di-Pertuan Agung Kerajaan Malaysia. Kami duduk bersama-sama di dalam istana Sri Menanti. Berlarat-larat pembicaraan kami dengan orang tua itu sampai kepada penyakit bahwa pada suatu hari di zaman muda, beliau berjalan memeriksa sawah-sawah rakyat dalam wilayah Kerajaan Negeri Sembilan. Salah seorang pengiring beliau ialah almarhum Munshi Sulaiman, pengarang Melayu yang terkenal di permulaan abad ke-20. Di satu bidang sawah yang luas, bertemulah satu titian yang telah rusak dan lapuk, sehingga semua bandar galian pengairan sawah tak dapat mereka seberangi. Lalu Tengku Besar Burhanuddin, Munshi Sulaiman bersama-sama mengangkat kayu-kayu dan bambu titian yang telah berserak-serak itu dan memikulnya sendiri dan menyusun kembali sehingga titian itu dapat diseberangi. Melihat yang teramat mulia Tengku Besar sudah kerja keras, pengiring yang lain pun boleh menyingsingkan lengan baju sehingga titian itu dapat dilalui kembali. Tengku Besar Burhanuddin bercerita, selesai kami mengangkat kayu-kayu dan bambu itu, berpantunlah Munshi Sulaiman. Anak raja memikul kayu, kayu diambil akan titian. Nasib malang orang Melayu, orang besar-besar berdengki-dengkian. Tengku Besar berkata, betapa beta termenung memikirkan dua hal. Pertama, kecepatan Munshi Sulaiman menyusun syairnya. Kedua, kagum akan isi syair yang dalam itu. Memang Datu Indomo ialah gelar pusaka penulis tafsir ini menurut adat Minangkabau. Oleh karena Negeri Sembilan pun memakai adat Minangkabau atau adat Perpatih, dan Tengku Besar mengetahui gelar saya itu, maka di mana bertemu beliau tidak mau menyebut nama samaran yang selalu saya pakai, yaitu Hamka. Selalu beliau sebut Datu Indomo. Kata beliau, karena orang-orang besar Melayu berdengki-dengkian, mudahlah bagi British memecah belah kami orang besar-besar Melayu sehingga hak-hak pusaka kami habis dirampas. Syukur Alhamdulillah.
Sebagian besar tanah Islam sekarang telah mencapai kemerdekaannya dari penjajahan asing. Mereka dahulu terjajah karena tidak ada ilmu, lalu hidup berangan-angan. Sekarang hal itu sudah patut habis karena kemerdekaan tanah air bersendi kepada kemerdekaan jiwa putranya. Dalam negara yang merdeka, dengan jiwa yang merdeka, setiap orang terbuka jalan untuk maju dalam bidangnya sendiri-sendiri. Tidak ada tempat lagi buat berangan-angan dan dengki, hanyalah timbul dari jiwa yang kecil kerdil. Penyakit demikian lebih tidak mungkin lagi kalau orang sadar benar akan dasar akidah hidupnya, yaitu tauhid. Dan orang yang berjiwa merdeka dan bertauhid tahu bahwa di mana saja pun medan tempat dia tegak, namun dia tetap dapat memberikan apa-apa untuk masyarakat. Engkau sakti kalau berbakti. Lantaran kemerdekaan jiwa dan sadar akan harga diri, inilah maka seketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dalam perjalanannya naik haji singgah di Madinah, lalu menyuruh sampaikan kepada Imam Malik kalau Imam Malik ingin hendak menghadapnya, baginda berkenan menerimanya dengan tegas. Imam Malik menjawab bahwa dia tidak merasa ada keperluan pribadi yang akan dibawanya untuk menghadap Khalifah. Tetapi sebaliknya, kalau Khalifah memerlukan ilmu yang ada padanya, dia bersedia menerima kedatangan Khalifah di rumahnya. Keluarlah perkataan Imam Malik yang terkenal, ilmu didatangi bukan mendatangi. Artinya Imam Malik tahu di mana kedudukannya. Masing-masing sudah ada pembagian. Dan untuk tiap-tiap orang telah kami adakan ahli-ahli bagi apa yang ditinggalkan. Pangkal ayat 33. Ayat ini adalah penjelasan dan penegasan bahwasanya tiap-tiap orang yang meninggal dunia sudah ada ketentuan siapa-siapa yang akan menerima hartanya. Tidak usah ribut lagi, hilanglah segala kemuskilan lantaran ketentuan-ketentuan itu. Apabila kita baca ayat-ayat Al-Quran dengan perasaan yang halus dan minat yang besar, akan terasalah hubungan di antara ayat 32 dengan ayat 33 ini. Meskipun ayatnya sudah terpisah, sambungan batinnya telah ada sendirinya. Ayat 32 mencegah berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang diberikan Allah kepada orang lain. Padahal sangat biasa kalau seorang telah meninggal dunia hanya beberapa hari saja duka cita meliputi ahli rumah itu. Kalau sudah agak lama timbullah iri hati, kedengkian dan ketamakan. Semua hendak mendapat bagian lebih banyak. Semua takut akan dirugikan, lebih-lebih pada orang-orang yang dalam hal ibadah masih mau tunduk kepada Allah, taat salat dan puasa. Tetapi dalam hal harta waris masih mau bersitegang urat leher menuntutnya bukan haknya. Maka datanglah ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menentukan pembagian tarikah yang ditinggalkan oleh siwa mati tidak boleh diubah lagi. Walaupun ada di antara kamu yang tamannau, berangan-angan menghayalkan langit atau iri hati, yaitu ibu bapak dan keluarga yang paling karib. Keterangannya dalam ayat ini terdapat kalimat mawalia yang diartikan keluarga yang akan menerima waris. Sebab itu arti lurusnya dalam bahasa kita ialah bahwa bagi tiap-tiap harta benda yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat itu, kami adakan waris-waris yang akan menerima dan menguasainya. Kita telah sama mengetahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali kita dapati kalimat maula yang jamaknya menjadi mawali. Sebagaimana tersebut dalam ayat ini, pokok kata adalah wilayah. Tajul arus adab tersebut, al-maula al-qaribu kabanil am. Al-maula al-qaribu artinya maula itu ialah orang yang terkarib kepadamu sebagai anak paman, ibnu am dan sebagainya. Dari sinilah pangkalnya, maka kita kerap kali bertemu kalimat wali. Seorang perempuan dinikahkan oleh walinya, sebab itulah orang yang terkarib kepadanya. Sehingga kalau ayah sebagai wali utama tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada pula beroleh paman-pamannya menggantikan tempat ayah dan saudara laki-lakinya itu. Kepada Allah kita ucapkan ya Maulana, ya Allah kami, sebab Allah maha dekat kepada kita. Pada guru kita pun mengucapkan ya Maulana, sebab guru pun dekat kepada jiwa kita. Dan ya Maulana diucapkan juga sebagai kata kehormatan kepada orang-orang yang dihormati, kepada raja misalnya. Seorang budak hamba saya yang dimerdekakan oleh tuannya lalu menyangkutkan diri dengan tuannya itu disebut juga maula. Di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini terdapat lagi perkataan mawali yang diberi arti khusus, yaitu ahli waris. Pendeknya segala harta ibu bapaknya yang meninggal dunia atau karib kerabat atau yaitu anak istri, suami, saudara dan sebagainya, sudah ada mawali atau ahli waris yang akan menerimanya. Sudah ada ketentuan dalam hukum. Pengertian mawali sebagai ahli waris ini akan terdapat pula dengan sangat jelas pada permohonan Nabi Zakaria kepada Allah yang tersebut dalam surah 19 Maryam ayat 4 dan 5. Di sana Nabi Zakaria mengeluh memohon kepada Allah agar dia diberi mawali, yaitu diberi wali, yaitu yang akan mewarisi dia dan mewarisi keluarga Yakub. Wali yang dimaksud di sini ialah anak kandung, dan yang akan diwarisi oleh anak kandung ialah nubuat, baik nubuat Zakaria maupun nubuat nabi-nabi yang terdahulu dari beliau dari keturunan Yakub.
Kalau Allah tidak memberinya putra karena istrinya ataupun mandul, Nabi Zakaria takut akan nasib mawali yang lain. Keluarga bertali darah yang menjadi pengikut beliau di belakang tidak ada lagi yang akan memimpin mereka. Cobalah perhatikan tafsiran ayat ini kelak pada juz 16. Pada ayat-ayat faraid yang lalu telah diterangkan dan dijelaskan oleh Allah. Siapa-siapa keluarga yang paling karib itu, terutama selain dari ibu bapa, ialah anak dan ayah bunda. Tidak ada yang mendinding, anak-anak pun tidak. Hilang anak, timbullah cucu sebagai penggantinya. Hilang ayah terlebih dahulu, maka kalau kakek masih hidup, kakek itu pun dapat menggantikan tempat ayah. Saudara terdinding oleh anak, kemudian itu terdapat pula asobah, yaitu penerima sisa sesudah yang berhak didahulukan. Kemudian dijelaskan pula bahwa laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Kemudian disebut lagi, dan orang-orang yang telah diikat oleh tangan kanan kamu. Abu Muslim Al-Asbahani menafsirkan orang-orang yang telah diikat oleh tangan kanan kamu ialah istri kalau yang meninggal suami, dan suami kalau yang meninggal itu si istri. Sebab yang menghubungkan 2 suami istri yang dahulu hanya sama-sama orang lain ialah akad nikah, ijab dan kabul di antara wali seperempuan dengan mempelai laki-laki. Secara simbolis dilakukan orang pegang-pegang tangan di antara keduanya. Kadang-kadang diadu empu tangan bersama empu tangan ketika berijab kabul untuk memperkuat arti akad. Setelah wali mengucapkan ijabnya, menikahkan anak perempuannya dengan si calon menantu. Si menantu pun dengan segera mengucapkan kabulnya. Sejak itu terikatlah di antara 2 orang yang berlainan jenis, berpadu mendirikan rumah tangga dan menyebarkan keturunan. Tetapi ada pula tafsiran lain yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa yang dimaksud dengan ikatan tangan kamu ialah perjanjian dan sumpah setia di antara 2 orang sahabat yang selalu terjadi di zaman jahiliyah. Mereka berjanji akan mewarisi hidup semati dengan ungkapan darahku darah engkau. Bila membela, menuntut balas. Meskipun setelah Islam perjanjian macam itu tidak diperkenankan lagi, sebab perjanjian hidup semati, tuntut menuntut bela hanya karena agama. Namun sisa dari perjanjian yang dahulu itu kalau masih ada, hendaklah diteguhi. Menurut At-Tabari, setelah kedua orang yang berjanji itu mendapati zaman Islam, bagi mereka janji waris-mewarisi itu masih berlaku juga. Sebab setiap yang berjanji itu mendapat pembagian waris juga 1/6. Kalau kita tilik penafsiran dari ulama-ulama zaman kita, terdapat juga pertikaian tengah dengan tafsir dan orang-orang yang telah diikat oleh tangan kanan kamu itu. Tangan kanan kamu ini. Said Rida dalam tafsirnya Al-Manar sejalan penafsirannya dengan Abu Muslim Al-Asbahani, yaitu bahwa yang dimaksud ialah ikatan ijab kabul suami istri. Dengan demikian suami istri tidaklah termasuk dalam kata yang sebelumnya, yaitu dan keluarga-keluarga yang paling karib. Sebab yang mempertalikan mereka bukan darah seperti ayah dengan anak atau saudara, melainkan akad nikah. Bahkan menurut setengah ulama fikih, meskipun telah bersuami istri namun bersentuh kulit mereka ketika berwuduk, batal juga wuduk itu, sebab yang mempertalikan mereka hanyalah akad nikah. Tetapi Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsir Mahasinut Ta'wil berpendapat dengan mengemukakan beberapa riwayat bahwa yang dimaksud dengan terikat dengan tangan kanan kamu ialah janji sumpah setia zaman jahiliyah itu tadi, yang tetap dihormati setelah datang Islam, sehingga 2 kawan yang telah berjanji teguh setia dikuatkan dengan sumpah itu. Menurut ayat ini tetap berwaris-warisan, yang kalau salah satu mati maka tinggal berhak mewarisinya 1/6. Apalagi setelah kaum Muhajirin berpindah ke Madinah, mereka itu telah dipersaudarakan dengan resmi oleh Rasulullah. Lalu timbul pula ikatan kekeluargaan waris mewarisi, sebab si Muhajirin dengan pindahnya ke Madinah telah mendapat keluarga baru dan putus kekeluargaannya dengan keluarganya yang masih musyrik yang tinggal di Mekah. Berkata Ibnu Abbas, dahulu seorang muhajir berwaris dengan seorang Ansar dan putus dengan keluarganya sendiri. Tetapi kemudian setelah semua menerima Islam, peraturan ini telah dihapuskan atau mansukh. Bagi kita yang datang kemudian ini, setelah menyatakan hormat kepada hasil pendidikan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi yang mendalam itu, kita lebih condong kepada penafsiran Said Nasir Rida atau penafsiran Abu Muslim tadi, yang diambil langsung dari pengaruh bahasa dan urutan dari ibu bapa sampai kepada keluarga-keluarga yang karib, sampai kepada yang terikat dengan akad nikah itu. Apatah lagi dalam ayat-ayat faraid telah terdahulu sudah jelas uraiannya. Maka berfirman Allah pada ayat, lantaran itu berikanlah kepada mereka bagian mereka. Artinya jalankanlah pembagian tarikah si mati menurut yang ditentukan Allah kepada waris yang berhak menerimanya. Jangan sampai ada yang dirugikan atau dicurangi karena tamak dan loba, terutama terhadap anak yatim. Bersabdalah Rasulullah SAW yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dan dari Ibnu Abbas, Al-hikul faraida bi ahliha fama abaqat fali aula rajulin zakar. Temukanlah faraid itu kepada ahlinya, maka yang ketinggalan berikanlah kepada laki-laki yang terutama disebutkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, bagi-bagikanlah harta waris itu kepada mereka yang telah disebutkan Allah dalam ayat-ayat faraid itu. Sisanya serahkanlah kepada asobah. Jangan dilupakan pembagian pengobatan hati kepada keluarga dekat yang tidak termasuk dalam daftar yang berhak menerima, seperti saudara seketika dia terlinding oleh anak atau anak yatim atau orang miskin. Berilah kepada mereka ala kadarnya sebagai penutup.
Allah memberikan satu peringatan yang amat halus tetapi menimbulkan ingatan bagi orang yang beriman. Sungguhnya Allah atas tiap sesuatu adalah menyaksikan. Ujung ayat 33. Harta benda yang diterima sebagai waris adalah sebagai suatu rezeki yang datang bertumpuk dengan tiba-tiba. Rezeki yang datang dengan tidak dicari. Seperti yang pernah kita katakan di atas, hanya beberapa hari saja orang-orang yang kematian itu bersedih hati. Setelah berlalu beberapa hari atau beberapa bulan, banyaklah kata-kata, bisik, desus, dan sakwa sangka. Sehingga orang-orang yang lemah iman, meskipun telah tahu ketentuan Allah dalam soal harta ini, mudah saja berlaku curang. Misalnya saudara semayit yang tidak mendapat bagian kalau semati meninggalkan anak, bisa diperdayakan oleh setan buat menggunting dalam lipatan terhadap anak yatim yang masih kecil-kecil, padahal anak saudaranya, dan orang yang diperdayakan oleh setan mudah saja menggunting dalam lipatan. Maka datanglah peringatan pada akhir ayat ini bahwasanya Allah selalu menyaksikan segala sesuatu dari gerak-gerik semua hambanya. Antara itu sudahlah menjadi sunnah dari Rasulullah SAW. Apabila seseorang meninggal dunia, hendaklah segera tarikah peninggalan itu dibagi menurut yang ditentukan oleh Al-Quran. Jangan sampai dilamakan, dan sebaiknya pembagian faraid itu disaksikan oleh orang di luar keluarga. Jangan sampai sebagaimana pernah kejadian, seorang meninggal dunia meninggalkan kedua ibu bapaknya, istrinya, dan anak-anaknya. Sudah terang bahwa kedua ibu bapaknya itu mendapat masing-masing 1/6, istrinya mendapat 1/8 karena dia beranak, dan anak-anak mendapat asobah. Memang harta benda itu telah dibagi, yang membaginya ialah saudara laki-laki dari yang meninggal yang mereka telah terdinding oleh anak-anaknya. Maka ditaksirkannya lah seluruh harta benda itu dengan harga yang sangat murah, di bawah harga pasar, dengan tidak disaksikan oleh orang lain. Lalu semuanya itu dibelinya sendiri dengan keputusan sendiri pula. Semuanya, baik ibu bapa yang telah tua atau istri semati yang lemah, maupun anak-anak yang yatim yang masih kecil-kecil, mendapat bagian seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Tetapi penilaian harganya sangat murah, dan yang sebenarnya beroleh keuntungan dalam hal ini ialah saudara-saudara laki-laki yang telah terdinding itu tadi. Dan Allah menyaksikan semua ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.